kita tidak tahu setiap orang bagaimana mereka punya tingkat ekonomi, gitu. Tingkat ekonomi, terus pendapatan mereka juga seperti apa, kita tidak tahu. Jadi untuk mereka punya tingkat gizi tiap anak, tiap remaja yang selama ini yang kami kerjakan, contoh kayak ada posren remaja itu, status gizinya mereka untuk saat ini ya seperti apa yang kami berikan sejak puskesmas, contoh kayak pemberian tablet dan darah gitu, pada untuk status gizi yang asli yang mereka itu kami tidak sampai data sedemikian rupa karena masing-masing anak pasti berbeda, masing-masing anak kebutuhan yang mereka berbeda, terus mereka juga tidak, jadi kami tidak bisa menentukan status gizi mereka normal yang seperti apa yang harus dipenuhi oleh mereka, Bapak? Gizi normal mereka yang harus dipenuhi sehari-hari. Kalau sehari-hari sih untuk remaja pasti untuk memenuhi mereka punya gizi tiap hari, konsumsi makanan bergizi itu sudah satu kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Tapi kan itu kembali saya bilang kita hanya bisa dari puskesmas mungkin hanya bisa memberikan asupan gizi yang baik buat mereka. Contoh anak remaja harus minum air banyak, ya toh, namanya mereka baru remaja, mereka ada yang masih pertumbuhan, rasa puber mereka, gitu. Kami hanya bisa memberikan itu seperti mereka hidup pola sehat, makan makanan yang bergizi. Untuk kebutuhan mereka ya kami tidak bisa kami hanya bisa memberikan motivasi, terus dorongan, terus kami asupan yang harus mereka makan. Untuk kami sendiri puskesmas tidak kecuali balita mungkin kami kasih mereka asupan yang bergizi. Untuk remaja mungkin sekitar 7 tahun sekitar mereka untuk makanan yang bergizi. Pertanyaan kami yang kedua, bagaimana dampak dari jika kurang gizi pada anak dan remaja? Dampak jangka panjang. Kalau yang biasanya yang gizi kurang biasanya itu memang kalau dia masih balita tidak terpenuhi remaja kekurangan gizi sampai saat ini dia selama saya ada di puskesmas ini saya belum ketemu dampaknya dia. Tapi kalau mau ikuti itu dampaknya dia, kalau kurang anak-anak remaja yang kurang konsumsi makanan yang bergizi loh, ya dampaknya dia itu sudah turun badan, itu kan kurang konsumsi makanan bergizi, turun badan, terus tingkat pengetahuan mereka juga kurang. Sudah jadi satu otomatis kalau mereka kembang otaknya mereka kurang konsumsi tidak makanan yang bergizi, otomatis gaya pikir mereka juga kurang, terus tingkat aktivitas yang mereka juga kurang. Pasti tidak konsumsi makanan yang bergizi yang benar, terus bisa terjadi kayak namanya malnutrisi sih biasanya seperti itu. Baik itu tingkat aktivitas yang mereka kurang, tingkat konsentrasinya kurang, ya mungkin sekian untuk yang lain. Ada yang perlu saya cari kurang yang selama ini yang saya temukan ya di kalangan remaja. Kan saya kan di sini penanggung jawab untuk posisi remaja tiap bulan. Memang belum ada sih laporan yang itu ada remaja. Tapi kalau untuk kekurangannya seperti itu semua. Yang kedua tadi itu dampak sama anak-anak itu kembali tadi yang itu yang pertama ya toh, faktor ekonomi. Itu faktor ekonomi di sini yang betul jadi faktor pencetus yang paling besar untuk di kalangan remaja dimanapun mana saja. Pertanyaan kita ini pasti saja semua puskesmas semua penanggung jawab posisi remaja pasti menjawab seperti itu, faktor ekonomi yang mereka.
Karena faktor ekonomi yang sekali satu sisi kan kita kekurangan dana untuk membeli makanan bergizi. Jadi anak-anak di sini ya mereka makan ya seadanya. Makanannya dia, pola asuhnya sama Jadi mereka konsumsi makanan yang kebersihan bergizi dia. itu kalau anak-anak Apakah kalau dia dikasih makan atau cuci tangan dulu, atau makanan yang dimasak dicuci dulu, atau makanan yang ibu yang suap Remaja itu mereka mengalami terus kalau dari kasus pola misalnya makannya pada dia, anak itu orang kasih macam makan stunting apa jadi dia, apa lalu kayak bagaimana nasi cara kok mengatasi dengan garam agar gitu. tidak terjadi masalah Apakah seperti itu dikasih lagi Bapak. cuma nasi sudah jamu lanjut. saja, tapi tanpa adanya yang Sih ada namanya pembagian ya makanan dia anak dia pemerintah pemerintah ini supaya kalau misalnya makanan anak itu ada makanan stunting yang itu kita berhubungan terpikiran itu dari beras, ada itu dari gizi jamu, punya gizi punya fungsi itu gizi kemudian punya terus ada namanya sumber protein hewani. Sumber protein bertanggung hewani itu dari kalau masalah daging, remaja ada atau dari misalnya apa saja gitu masalah kayak stunting terus itu ada bukan yang saya punya namanya sumber bagian dari gizi kacang, saya protein, bagian remaja sendiri yang sama yang terakhir untuk selama sayur dan buah. Itu kalau misalnya memang satu hari dikasih makan itu otomatis sudah ada dia masalah-masalah yang terjadi karena kurang gizi dari remaja tersebut. Lalu bagaimana cara mengatasi agar masalah tersebut agar tidak terjadi lagi? Seperti obesitas. Contoh anak yang mau makan kayak anak yang tidak mau makan bujuk itu seharusnya harus kasih terbiasa kasih dulu itu kasih makan itu karena tidak terbiasa begitu maka mereka akan mengiring juga sama ada yang kurus ada yang orang tua tidak mengasih di situ kami tidak terlalu berbuat banyak pada mereka. Mungkin kami hanya bisa memberikan mereka masukan untuk bisa hidup pola sehat yang mereka, bisa atur mereka punya pola makan, pola tidurnya mereka, terus harus memberitahu juga mereka untuk bisa berolahraga, apalagi mereka yang obesitas, yang obesitas kan tidak sesuai mereka punya umur, mereka punya berat badan, ya kan? Ya, dari situ kita juga kaji mereka punya faktor hari-hari mereka punya seperti apa, mereka punya minum seperti apa, istirahat mereka seperti apa. Dari situ kita sudah kaji dari awal sampai nanti kalau kita bisa tahu pengaruh biar tidak kita mudah di sini biar kita ulang-ulang kita harus kasih makan yang untuk baik anak untuk contohnya pemberian obat. ini kita Saya rasa kasih kita tahu juga kita apa yang boleh bisa apa perbaiki yang mereka boleh punya itu juga sangat kebutuhan gizi dengan mengaruhi kalau dari memang faktor internal seperti dari tadi saya bilang keluarga kita baca dulu mereka punya faktor utama hari-hari mereka kalau sudah dapat baru kita eksternal ini bisa contohnya anak-anak pergi dia contoh mereka pergi begitu ada banyak kalau eksternal itu kayak dari luar gitu ya di luar iya sama eksternal itu kayak tanya saja apa yang mau ditanya tanya saja mungkin kalau ada yang saya keliru ada yang belum pas kita bisa lihat utama ya toh jangan tegang saja iya penghasilannya atau kesediaan pangan yang Bisa sering terjadi untuk ketersediaan sumber air pada remaja sih setiap nanti kalau ya, makan sering yang tangan jangan lihat ini remaja di khusus di sini toh khusus di sini bukan secara menurut khusus yang di puskesmas ini tangan ini anak harus makan ini sumber protein tiap hari ya kalau misalnya dorang kalau ya penyakit penghasilannya memang tidak ada yang sering terjadi saya rasa yang paling besar tidak ada sih remaja selama ini karena penyakitnya mereka sih baik-baik saja maksudnya tidak ada penyakit anak-anak begitu tidak semua anak-anak datang ke saya begitu tidak ada penyakit entah penyakit mereka yang lebih mendalam tapi khususnya secara garis besar yang diperiksa rata-rata remaja ini semua sehat terus yang sering terjadi atau keluhan pada remaja itu mungkin perempuan sudah
Contohnya kakak pas dorong anak waktu lahir namanya mereka 2 jam perempuan baru beranjak dewasa, hasilnya belum keluar. mereka masih bingung Biasanya kan dengan di sini kan kasih sudah mes, formula kasih terus dari mes anak kan mereka yang kurang baik, kurang lancar. Nah, di situ itu yang harus terus perempuan dan perkembangan mereka. kurangnya pengetahuan yang mereka di situ ya kami dari Wajib puskesmas diberikan ASI bisa dari 0 memberikan bulan sampai 6 bulan, bahkan kasih sampai 2 tahun. pengertian, kasih mereka tablet darah untuk konsumsi Yang untuk khusus makanan ya tambahannya karena itu, seperti makanan pendampingnya itu dari untuk usia 6 penyakit bulan yang sampai lebih dewasa. apa itu ya untuk saat ini Itu wajib diberikan. Kalau penting dalam kita kesehariannya mereka, kalau mereka contoh orang tua saja sudah abaikan begitu, kalau misalnya anak tidak mau makan, abaikan saja yang sudah instan tidak biasa sekali itu terjadi. tidak rayuan Iya, kalau di remaja di kos-kos. Nah di situ biasanya jika mereka sering mengkonsumsi makanan gizi tersebut, biasanya penyakit apa saja yang bisa terjadi pada remaja tersebut? oh ya ini bagus ini pertanyaan yang bagus. Kemarin ada kasus betul tentang makanan instan. Sekian banyak remaja kemarin di bulan berapa ya? Tahun kemarin kok baru kemarin awal tahun itu rata-rata remaja semua itu generasinya kita itu memang dari khusus buntu kayak itu hampir merata semua remaja yang ada di sini di khusus Intan itu kebanyakan tiap hari itu bisa 3-4 orang yang datang dengan keluhan khusus buntu. Itu sekian remaja karena yang seperti yang dibilang tadi konsumsi instan mereka tidak masak dengan benar, mereka tidak konsumsi itu dengan benar, mereka hanya beli sudah makan mentah. Jadi banyak sekali kemarin kasus yang terjadi betul seperti yang dibilang. Terus diare juga karena konsumsi mie yang tidak masak itu yang sering terjadi. Itu kasus lumayan besar kemarin untuk remaja yang datang dengan keluhan rata-rata semua untuk buntu karena setelah kita kaji kembali dari remaja yang datang dengan keluhan yang sama ternyata mereka tuh sering konsumsi instan, tapi mereka tidak konsumsi dengan cara masak. Tidak, ini mereka konsumsi dengan makan makanan yang cukup biasanya yang kasus besar kemarin anak remaja itu kan. Kalau misalnya ini sudah kek, otomatis biasanya anaknya itu Permasalahan kemarin yang bertemu dan kurang solusi apa yang Bapak lakukan agar penyakit tersebut dapat bisa diatasi? kita biar jadi Itu dari cukup kemarin kasus yang besar ya puskesmas untuk remaja. Selain kami supaya bisa tidak terjadi lagi seperti itu, kami ada memberikan penyuluhan juga kemarin di sekolah-sekolah khususnya buat kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA. Itu kami ada kasih penyuluhan kemarin untuk tidak mengkonsumsi mie instan seperti tidak dimasak. Itu kita kami ada kasih penyuluhan kemarin, terus kami juga kasih pemberitahuan kepada orang tua khususnya anak-anak yang sudah terjadi itu kemarin mereka dengan penyuluhan mereka. Itu juga dengan karbohidrat kan bukan hanya yang kami bisa lakukan di puskesmas memberikan pelayanan seadanya karena kami juga kan di sini puskesmas dengan rawat inap. Kami berikan saja mereka pelayanan yang bisa kami lakukan untuk pelayanan yang serius dan yang lanjut kami merujuk sakit untuk bisa mendapat pengobatan untuk pertumbuhan pelayanan selama kasus. Terima kasih sekian hasil pertanyaan Akibat dari konsumsi makanan instan. Terima kasih sudah Pertanyaan saya, apakah mie instan itu dari cara proses pembuatannya yang membuat seseorang yang berkonsumsi tersebut mengakibatkan dia usus buntu atau memang dari itu takaran kimia?
Kalau itu sih kalau untuk takarannya sudah pasti takarannya bagus gitu. Tidak mungkin dari satu pabrik memberi takaran pada makanan tidak sesuai. Pasti kan sudah diuji coba, sudah diuji coba semua, terus baru diedarkan untuk masyarakat. Kalau masalah itu dari anak sendiri sih, dari anak sendiri bagaimana mereka punya cara pengolahan sebuah makanan bisa jadi yang bagus, yang bergizi ya toh. Makanan segala makanan pun dia walaupun dia bergizi, tapi kalau cara pengolahan kita tidak baik, itu akan menjadi penyakit juga dalam tubuh kita. Tanya saja kalau ada yang masih bisa, yang kalian masih bingung, yang kalian belum mengerti, silakan tanya. Iya, kalau mau tanya tanya. Yang pertama itu kan yang kebutuhan gizi normal yang seharusnya dipenuhi oleh anak. untuk gizi normal itu ada beberapa bagian seperti yang harus dipenuhi secara karbohidrat, protein, di situ kan di sini ada perbedaan antara anak dan remaja dalam takaran ini gizinya. Di sini akan bertanya untuk remaja punya karbohidrat di sini untuk karbohidrat, protein dan lemaknya apakah baru-baru dilihat dari ini prakteknya gitu, apakah sudah terpenuhi atau belum untuk kebutuhan gizinya pada remaja. Kalau untuk masalah itu sih kami untuk remaja secara luas ya kami tangan masalah gizi mereka untuk seperti yang dibilang mereka untuk gizi, protein apa semua itu kembali kita harus ke tenaga gizi. Kami tidak punya bagian di situ. Secara luas saja kami pelayanan kepada remaja gizi ya secara garis besar kami memberitahu mereka kami pelayanan secara garis besar. Masalah gizinya mereka apa semua itu kembali ke tenaga gizi. Mereka kami kan tidak bisa, kami kan bukan artinya kami juga, kami tidak bisa ambil posisi mereka. Kami kan status kami itu kan perawat, kami tidak bisa untuk status ya kami secara garis besar saja. Kalau untuk yang mendalam seperti yang Ari bilang secara mereka itu harus kami langsung ke pasti ya makanan untuk remaja. Biasanya yang remaja itu sering mengkonsumsi makanan instan. Jadi makanan yang harusnya mereka makan itu makanan seperti apa? keseharian mereka. Iya, kesehariannya makanan seperti apa saja? Apa-apa saya bikin. Itu harus penuh ya untuk khusus remaja sih. Itu saya bilang pertama kalau karbohidrat kan kita harus makan sih ya toh. Terus kita harus konsumsi juga sayur-sayuran. Terus kita konsumsi juga ikan, telur, daging. Itu kan kembali untuk memenuhi semua ini kan ada faktor ekonomi mereka juga tidak memenuhi. Jadi kami ya sebisanya saja kalau memang bisa ikan ya kalau untuk sehari-hari pasti yang paling utara dari semua makanan ini pasti hanya sayur yang mereka bisa konsumsi betul tiap hari. Kalau ikan mungkin 1 minggu 1 kali atau begitu juga daging tidak mungkin 1 minggu 1 kali. Mungkin cara mereka makanan yang untuk sementara sih makanan yang kami harus suruh mereka untuk penuhi hari-hari ya itu sayur-sayuran khususnya perempuan gitu. Karena mereka kan tiap bulan mereka kan pasti ada mens gitu, mereka siap-siap itu. Nah di sini kita yang biasa saksikan itu ada beberapa orang yang tidak cocok dengan telur. Nah di sini apakah itu pengaruh dari faktor internalnya? Kalau itu sih ya kalau faktor cocok dan tidak cocok itu dari kita, dari tubuhnya kita, bukan karena dari makanan dari telur yang bikin kita gatal-gatal gitu. Kembali dari tubuhnya kita juga.
sampai pemberian obat juga di sini kan ada pemberian obat. Sebelum kita berikan obat kita skin tes juga. Iya. Sama itu misalnya untuk mengetahui tingkat tidak cocoknya mereka, tingkat alerginya mereka. Jadi kalau untuk masalah telur, kenapa satu orang dia makan dia bisa gatal-gatal terus satu tidak, itu dari tubuhnya mereka masing-masing. Bukan karena faktor telurnya mereka tidak. Pola makannya dia, apakah dia konsumsi gula yang berlebihan atau bagaimana? Tidak ada lagi. Karena pola asuh orang tua juga, orang tuanya dia Selanjutnya tidak dibutuhkan lagi. Untuk hari ini sih. tidak mungkin toh kita sebagai tenaga gizi kita harus Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, kita bisa sering-sering kembali. bagaimana cara pembagian Tidak apa-apa. Boleh kali kenal. Boleh dong. biasanya kalau Enggak. kita di sini kan tidak jarang yang tidak temukan yang bukan Anis, kopi. Ini dari mana semua? Dari Nigeria semua. Saya dari Tenerife. Dari mana? Bagian Malaka. Malah dia tinggal di mana? Iya, saya tinggal di Malaka tapi semenjak kuliah saya di Karena. Agnes, pengaruh juga Devin, Lia, Ria, Agnes, ini dengan Risno. Wijaya. Iya, iya Wijaya. Wijaya Teng. Ini masih jadi satu bagian di dalam video untuk saling tanya. Tidak lagi.